terjun pasti, karena kan setiap tahun itu dari inspektorat akan ada pembinaan pemeriksaan. Terus kan juga ada pihak inspektoratnya. Nah, terkait misalkan DBHP 2021 di Jatim Mekar belum selesai misalkan ya. Nah, itu terkait anggaran tersebut bisa disilpakan. Jadi misalkan ketika salur kan kalau nggak salah di akhir tahun, nah makanya nanti sisa misalkan hanya dipakai berapa persen, nah itulah yang dipertanggungjawabkan. Sisanya akan menjadi silpa tahun berkenaan, artinya silpa tahun 2021 untuk nanti ditulis di APBD 2022 gitu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan rencana di Jatim Mekar terhadap DBHP tersebut. Misalkan di Jatim Mekar ada A, B, C, D. Nah, baru dipakai A, B. Nah, nanti 2022 si DBHP tersebut lanjutkan karena ada 4 tadi yang A, B, C, D. Jadi ke C dan D seperti itu terkait penggunaan. Nah, artinya di sini ketika pertanggungjawaban ya dia hanya mempertanggungjawabkan yang pas dipakai 2021, yaitu misalkan kegiatan A dan kegiatan B. Nah, memang sampai sekarang kita untuk pertanggungjawaban itu kan di aturannya itu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus menyampaikan pertanggungjawaban. Nah, ini memang kita juga belum berkirim surat terkait pertanggungjawaban karena baru Januari dan kita sekarang lagi fokus untuk dana desa dulu yang 2022 khususnya BLT gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita menyampaikan pertanggungjawaban menyurati ya kita berlaku ke seluruh desa. Nah, tidak hanya untuk satu bantuan saja ataupun satu desa, ya semua. Misalkan dana desa, DBHP, ADD ataupun hal-hal lain lah yang berkaitan dengan bantuan keuangan itu. Nah, nantinya di surat tersebut kita tembuskan ke inspektorat karena sekarang inspektorat juga kemarin kita kan bareng sama inspektorat sosialisasi terkait bantuan keuangan di 2022. Nah, kita bareng ke sama inspektorat keliling. Nah, inspektorat juga menyampaikan bahwa inspektorat akan melakukan pembinaan pengawasan di bulan Maret. Artinya berarti pembinaan pengawasan di bulan Maret itu terkait keuangan di tahun 2021 seperti itu, Pak. Cuman kan kalau dana desa itu kan ada prioritas yang utama ya, BLT, COVID segala macam. Nah, ketika nanti ada fisik, mungkin nggak sih gitu dengan waktu yang sebentar, nanti hasilnya kan jadi malah asal-asalan gitu kan, apalagi musim hujan. Gini Pak, apakah hasil musdes itu tidak dilaporkan ke DPMD? Ya dilaporkan, pasti dilaporkan. Nah, nanti di SPJ itu pertanggungjawaban DBHP-nya nanti satu, selain pertanggungjawaban itu pasti ada musdes. Nah, musdes itu kan untuk penyusunan APBDes. Contoh sekarang lah 2022. Penyusunan APBD 2022 terlebih dahulu dilaksanakan melalui musdes, musyawarah desa, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, musdes segala macam. Tujuannya apa? Untuk menyerap apa sih aspirasi dari masyarakat, misalkan di dusun ini untuk ini. Tentunya tapi sesuai dengan Perbuk. Karena DBHP itu kan di pasal 97 PP 43 di angka 3 dan 4. Di angka 3 alokasi peruntukan DBHP ditentukan oleh Perbuk. Kemudian itu kan alokasi besarannya. Nah, alokasi untuk peruntukan penggunaannya sama ditentukan oleh Perbuk. Nah, makanya di sana di Perbuk itu di ini kita misalkan ada 3 bidang: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan misalkan ya seperti itu. Nah, pembangunannya untuk saat ini Bupati untuk yang kemarin ya 2021 Bupati pengen jalan desa bagus.
Nah tentunya setelah sisa anggaran, misalkan kan ada operasional penyelenggaraan pemerintahan, bayar listrik, ATK seperti itu. Terus misalkan operasional kendaraan seperti ambulan, bensinnya, terus misalkan servisnya seperti itu. Nah setelah itu terpenuhi, baru ke jalan desanya. Kalau Jatimekar gede, dia bisa leluasa. Nah, jadi begini Pak, Pak Yusuf, terkait masalah Jatimekar, ini kan DPHP tahun 2021. Pertanyaan kami, apakah dana DPHP ini serentak dikucurkan atau tidak? DPHP serentak dikucurkan, tentu Itu sebelumnya di serentaknya tanggal berapa itu? Bulan apa? enggak, pokoknya misalkan 2021 ada nih DBHP untuk ke desa, kan wajib 10% dari pajak retribusi ke desa. Kemudian di pasal 97 di ayat 2-nya 60% dibagi sama rata, 40% berdasarkan realisasi pajak retribusi di desa masing-masing. Perhitungannya seperti itu, makanya beda-beda tiap desa. Nah, disalurkan serentak itu bukan berarti dalam satu tanggal tentunya, tetapi tetap sesuai mekanisme. Pertama kan harus ada proposal usulan pengajuan DBHP. Nah ketika sudah ada proposal, desa sudah mengajukan, diverifikasi oleh kecamatan. Nah dengan persyaratan sama, harus ada PDS APBDes dulu. Karena apa? Nanti kegiatan yang tercantum di proposal itu tercantum nggak sih di APBDes? Jangan sampai di proposal A ternyata di APBDes mah nggak ada. Jadi bersifatnya ke belakang gitu. Membayar misalkan selama setahunan gitu. Itu kan untuk perangkat. Nah, jadi begini Pak. Dengan uang itu berarti bisa PLT ya? Iya, untuk BPJS. Nah, jadi begini Pak Yusuf. Ini kan Pak Sekdes yang sudah diangkat sebagai PLT dan juga dari pihak desa sudah mengajukan proposal. Terjadilah pencairan dengan anggaran DPHP ini kan bagi hasil. Nah, otomatis PLT ini kan melanjutkan, seharusnya kan terrealisasikan dengan anggaran tersebut dong. Karena kan acuannya dari proposal yang sebelumnya gitu. Ya, untuk PLT itu kan kita batasi Pak. Contoh ketika Pilkades kan ada PLT bagi kepala desa yang mencalonkan, dia cuti. Nah kemudian Sekdes naik jadi PLT atau PJS yang dari kecamatan. Kalau PJ masih dia punya kewenangan sama dengan Kades definitif. Tapi kalau PLT kita batasi, kita kan rapat dengan inspektorat, waktu itu dengan BKAD. Kita batasi, kenapa? PLT boleh mengambil untuk hal-hal yang rutin. Contoh ketika waktu itu Pilkades, nah kalau tidak dibatasi atau tidak diperbolehkan, kan nggak bisa mengambil untuk pilkada. Selama sebelum ada ketetapan kepala desa, PLT itu diangkat sebelum sampai dengan ada ketetapan kepala desa atau misalkan ada PJ. Nah untuk kasus ini kan lumayan ya, karena ini mah berbeda dengan kemarin Pilkades. Kalau ini kan tersangkut hukum. Nah dia diganti apabila sudah ada putusan dari pengadilan. Nah sebelum ada putusan makanya diangkat PLT. Lain hal kalau memang Kades tersebut mengundurkan diri dan meninggal atau meninggal. Kalau mengundurkan diri, ya maaf nih, pasti teman-teman tahu yang waktu itu kasus 2017 yang Salem. Nah itu kan posisinya belum ada putusan tapi dia mengundurkan diri, akhirnya diangkat ke PJ. Kemudian di ini Kades PAW kan gitu. Nah ini selama dia memang dia nggak mau mengundurkan diri, ya kita untuk memberhentikannya menunggu sampai keputusan pengadilan. Berarti anggaran tersebut tidak bisa Nah dialokasikan. itu yang menjadi kendala kita. Nah kan kalau yang kasus dulu mah dia segera mengundurkan diri, akhirnya kan anggaran bisa digunakan untuk pembangunan. Kita juga nggak berani melangkah. Kalau misalnya PLT bisa mengambil yang gede selain yang rutin tadi. Jadi ini kan takutnya salah juga. Gini ya Pak ya. Kalau pihak media itu kan mengawal atau
bukan mengoreksi sebetulnya, kayak mengawal lah anggaran pemerintah yang notabene takut disalahgunakan gitu iya, aja. pastilah. Cuman Pengawasan. pertanyaan kami